Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Imamat pasal yang 11 ayat yang ke-44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Puji Tuhan, Shalom, selamat hari ini kita berkumpul kembali, berjumpa kembali dengan saya, Pastor John Dimar dalam acara Jazzway Service. Kita bersyukur teman-teman Smart People dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi kepercayaan dari pastor senior kita, Pastor Abraham Renti yang percayakan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang perisai, kemudian iman kita kuat, lalu saya bicara tentang kekuatan. Nah, ini dua bagian yang kita mesti perhatikan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kita tetap kuat. Sekalipun badai kondisiku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Nah, itulah Yesus yang menjadi kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini bahwa kita akan alami kemenangan, kekuatan. Bahkan di dalam perisai iman, dalam kekuatan kita boleh melihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, ternyata tidak cukup di situ. Ini bagian yang pertama. Saya ambil bagian yang kedua, nanti saya akan berbicara tentang kehidupan yang menghidupi firman. Nah, ini hari ini saya akan berbicara tentang kekudusan. Ya, berbicara tentang kekudusan, atau Alkitab atau judul khotbah saya hari ini hidup dalam kekudusan. Kita hidup ditolong Tuhan dalam perisai iman, kita hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita hidup dalam kekudusan hari ini. Nah, kita hidup di dalam kekudusan. Ternyata ketika kita kuat, Alkitab mencatat tidak cukup firman Tuhan kita beritakan. Nah, salah satunya kita mesti menjaga iman, jangan sampai bergeser. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan juga ini. Nah, hari ini kita harus menjaga kekudusan Bapak Ibu. Ya, kita harus menjaga kekudusan. Artinya kita mesti hidup kudus. Makanya diawali oleh firman Tuhan kembali pada Ibrani yang barusan kita dengar. Bahwa Injil itu, firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Nah, firman Tuhan itu berkuasa, perisai ya, perisai. Lalu firman Tuhan itu berkuasa, ada kekuatan. Ini firman hidup. Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Firman Tuhan itu hidup, lalu kita lagi hidupi itu firman Tuhan. Nah, begitu toh. Jadi firman Tuhan itu hidup, tapi kita juga harus hidupi itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya cukup kita lakukan. Sebab kalau kita melakukan, ada kalanya kita tidak melakukan Bapak Ibu. Nah, hati-hati ini, kata-kata ini. Kalau cuma kita melakukan, ada waktunya kita tidak melakukan. Tapi kalau firman Tuhan itu menjadi pola kehidupan kita, maka kalau kita mati, ya firman Tuhan juga nggak bisa jalan. Bukan kalau kita mati firman Tuhan mati, tidak. Tapi kita yang gak bisa jalan. Gitu loh. Sama dengan kita gak tahu tujuan kita. Sama dengan rohani kita mati. Iman kita mati. Iman tanpa perbuatan, Alkitab bilang hakikatnya
Mati. Itu sebabnya hidupi itu firman Tuhan. Nah, hidup di dalam firman Tuhan artinya kita ikuti karakternya Tuhan. Loh, ini lebih dalam Bapak Ibu. Kita harus hidupi karakternya Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan hidup. Karena firman Tuhan tadi katakan firman Tuhan itu hidup. Berkuasa. Nah kembali. Bahkan seperti pedang yang bermata dua manapun katakan. Artinya firman Tuhan itu membentuk Bapak Ibu dan saya, kita semua. Kita sudah berbicara tentang kekuatan beberapa waktu yang lalu. Nah hari ini kita bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu kita hidupi. Firman Tuhan itu menjadi perilaku kita, menjadi pola hidup kita. Menjadi makanan yang istimewa dalam hidup kita. Menjadi makanan pokok, menjadi makanan favorit. Ya, nah ini mengenyangkan roh kita, rohani kita gitu maksudnya. Maka itu baru kita bisa ngomong berjalan dengan Tuhan. Nanti kita akan sampai ke sana. Jangan dulu ngomong berjalan dengan Tuhan kalau kita tidak mengerti apa yang kita mesti bawa, apa yang jadi pegangan kita. Lalu bagaimana Tuhan caranya menuntun kita, bagaimana cara juga kita ikuti Tuhan. Nah itu ke situ. Nah sekarang kita mesti hidupin firman Tuhan. Karena Alkitab jelas firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah salah satunya ada banyak cara-cara untuk kita menghidupi firman Tuhan. Tapi yang utama menjaga yang namanya kekudusan. Nah sampai di sini dulu. Kita menjaga kekudusan. Salah satunya kembali kita taat setia. Taat. Lalu kenapa? Karena tadi kita sudah punya iman. Karena tadi kita sudah punya perisai iman. Kita sudah kuat. Dan kekuatan itu sampai tidak bisa bergeserkan lagi. Kita bisa berdamai kepada siapapun. Ada damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Nah sekarang kita mesti menjaga hidup ini dalam kekudusan. Menjaga hidup ini dalam rencana Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi kita akan mengerti tujuan kita. Kita akan mengerti panggilan kita. Kita akan mengerti pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menjaga hidup salah satu dalam kekudusan. Ya, kita menjaga hidup salah satu dalam kekudusan yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Dalam Imamat 11 ayat 44 dan 45 yang sudah dibaca. Ini dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita tinggal ikuti maunya Tuhan. Enak toh? Ya enak. Karena kita tahu dari awalnya. Kalau kita tidak mengerti ya kita nggak akan ketemu ke sana. Saudara tidak akan pernah ngerti jalannya kalau saudara tidak berjalan. Saudara tidak akan pernah berani kalau tidak saudara memberanikan diri. Nah, itu persoalannya. Begitu juga firman Tuhan itu. Kalau saudara tidak menyenangi, kalau saudara tidak menyayangi, kapan saudara tahu karakternya Tuhan? Kapan saudara bisa diuji, dibentuk, berjalan bersama Tuhan? Makanya ini yang saya bawa, kita mesti menjaga kekudusan. Kita kembali melihat pada Imamat pasal 20. Ayatnya yang ke-26. Imamat 20 ayat 26. Imamat pasal yang 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, salah satunya kita diminta oleh Tuhan supaya hidup kudus.
Ini dalam. Kita sudah tahu, tadi firman Tuhan juga di dalam Ibrani, dia akan memisahkan. Berarti mulai terpisah ini, artinya kita mulai dieksplor, kita mulai dibukakan oleh firman Tuhan. Kita mulai diperhatikan Tuhan. Saya bersyukur dipercaya oleh Tuhan dari teman-teman Smart People, khususnya pastor senior kita. Mulai saya masih ingat, dulu saya dipercaya untuk melayani di program-program yang sudah ada. Salah satunya kita punya program Street Justice, kita punya program Disable Service, dan sekarang kita punya program yang namanya Jesway. Nah, saya bersyukur ini sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan langsung melalui hambanya. Dan buat saya itu tidak gampang. Kepercayaan ini yang saya jaga baik, karena ini kepercayaan dari Tuhan. Artinya ketika kita melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan, kita juga sama. Kita akan melihat, memperhatikan, akhirnya kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Makanya saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dari awal. Kita mengalami perisai, kita mengalami kekuatan, dan sekarang saya mengambil untuk supaya kita tetap kuat, salah satunya kita mesti hidup kudus. Untuk kita tetap bertahan, salah satunya kita menghidupi yang namanya firman hidup itu tadi. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang kuat, dan yang berkuasa. Lalu sampai memisahkan. Kenapa kok dipisahkan? Ya karena kehidupan kita ini ada yang namanya tubuh jasmani, tubuh rohani, ada yang namanya kehidupan ini daging, jiwa, roh. Dan itu harus dilihat satu persatu. Tapi untuk melihat satu persatu itu kita perlu dibentuk. Kita perlu diperbaiki karakter kita supaya menjadi serupa dengan karakter Kristus, supaya kita juga mengalami karakter Tuhan itu. Saudara akan bahagia, saudara akan sejahtera, saudara akan sukacita kalau saudara tahu siapa diri saudara. Kalau saudara tahu apa panggilan saudara, kalau saudara tahu apa pemakaian Tuhan dalam hidup saudara, itu bukan diuji dengan cara kita sendiri. Tapi orang melihat hidup kita, melihat keberadaan kita, melihat keseharian kita, melihat pola hidup dalam hidup rumah tangga kita. Saya buktikan, saya tunanetra, istri saya sama juga seorang tunanetra. Kami punya anak 4 dan anak-anak kami semua melihat. Itulah salah satunya, dari situ saya buktikan bahwa Tuhan itu hidup, berkuasa. Tapi dengan catatan saya mesti jaga kekudusan. Dan kami bisa berjalan. Nggak mudah loh untuk saya bisa bersama dengan istri. Karena sudah 2 orang ini sekalipun suami istri yang sudah disatukan Tuhan. Tapi tetap kalau kita melihat daripada sisi fisik 2. Nah untuk menjadi satu tidak mudah. Kita mesti bagaimana cara menyesuaikan diri. Nah ternyata ikut Tuhan itu sama seperti itu. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri. Mau dibentuk oleh Tuhan. Karakter ini. Mau dipisahkan kadangkala. Untuk supaya dimurnikan. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara tentang pemurnian dan sebagainya. Iman yang murni, dasar yang kuat dan sebagainya. Nah ini saya berbicara tentang kembali. Kita harus hidup kudus. Nggak ada toleransi, nggak ada. Yang namanya kudus ya tetap kudus. Ya, ada
Ada orang suka ngomong begini, ya saya mau bohong deh untuk kebenaran. Mana ada yang bohong ya tetap bohong, gak ada bohong untuk kebenaran. Berarti ada kebenaran untuk bohong dong, gitu loh. Ini kan istilah-istilah yang ngawur Bapak Ibu. Ya saya sebenarnya bohong sih, tapi untuk kebenaran. Apaan ini? Ini tidak ada dalam sejarah firman, tidak ada kamusnya. Kamusnya kalau kita mau hidup ya hidup, kalau mau mati ya mati. Maksudnya iman kita, ini loh. Maka bagaimana kita menjaga kekudusan itu? Hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita lihat di imamat, sekarang kita lihat perjanjian baru. 2 Timotius 1 ayat 9, 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dua Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, kita akan lihat ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana berbarengan ketika kita menerima hidup kudus, kita akan terima karunia Tuhan. Dan dikatakan Dia, Tuhan yang menetapkan itu semua. Makanya jangan salah kita menilai hidup ini. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, hidup setia, tidak bercacat bercela di hadapan Tuhan, maka kita akan terima karunia. Nah itu dulu, ini jelas ke sana. Mana ada orang tiba-tiba ketemu karunia, lalu akhirnya dia nggak ngerti karunia bagaimana cara menggunakannya, nggak bisa. Karunia yang namanya karunia itu pemberian Tuhan, berarti saudara mampu lakukan karena hidup saudara sudah benar, hidup saudara sudah kudus, hidup saudara sudah melewati persoalan, tantangan, keadaan, kondisi yang berat sekalipun. Tuhan mau membawa kita masuk di dalam karunia-Nya. Tapi sekali lagi, kita harus hidup kudus. Alkitab juga menyatat, kejar kekudusan itu. Sehingga kita akan alami karunia. Ya, kita alami kekuatan Tuhan. Kita lihat Amsal 9, pasal 9 pada ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal yang 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal itu kekudusan itu adalah pengertian. Kita akan diberikan pengertian. Karunia itu pengetahuan yang Tuhan berikan. Bukan karunia itu kita buat-buat sendiri, nggak jadi. Makanya jangan nebuat lo buat malah repot. Jadi karunia itu pemberian daripada Tuhan, hasil daripada pembenaran itu. Roma 5 kita lihat ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita akan lihat kan, ternyata ketika kita ada dalam kekudusan, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian dalam hidup kita. Sehingga kita terima itu karunia. Kita terima itu anugerah Tuhan. Dan itu betul-betul karunia murni dari Tuhan. Dan karunia ini teruji. Contoh salah satu teman bisa main musik. Wah, mainnya enak karena itu memang karunia. Yang bernyanyi, wah suaranya enak, nyaman. Itu karena pemberian Tuhan, betul-betul pure, betul murni. Jadi bukan dibuat-buat. Kan Anda walaupun suara pales lalu dibikin, diprogram, disetel dengan alat-alat yang canggih zaman sekarang. Walaupun suara nggak bagus. Tapi lama-lama kelihatan tetap. Ini enggak. Jadi yang namanya dari Tuhan itu murni. Makanya sering saya katakan bahwa kita akan dipanggil Tuhan, kita akan ditetapkan Tuhan dan ditempatkan Tuhan sesuai dengan karunia kita. Nah, inilah sebuah karunia. Tapi saya kembali lagi, bagaimana cara kita alami karunia itu kalau kita tidak bisa hidup kudus? Jangan pernah kita pikir kita alami itu, kita terima. Bagaimana kalau kita terima karunia tapi kalau hari-harimu tidak setia dengan Tuhan? Omong kosong aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terima itu. Kekudusan dulu, kita harus hidup kudus. Ya, Yesaya 50 kita perhatikan ayat 15. Yesaya pasal 50. Ayat 57. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57, mohon maaf, ayat 15. Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Apa itu kekudusan? Karena kita hidup tidak kudus. Lalu ternyata hasil daripada kekudusan itu membuat kita rendah hati. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan membuat kita tinggi hati, angkuh sombong, tidak. Membuat kita mengerti tujuan Tuhan. Yaitu yang namanya kekudusan. Jadi hidup kudus itu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, membentuk kita, mengoreksi kita, menjadikan kita kudus, tidak bercacat celah. Ya itulah yang namanya kekudusan. Sehingga kita tahu pernyataan-pernyataan Tuhan, kuasa Tuhan dilakukan dalam hidup kita. Tapi mesti sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kekudusan itu bukan hal yang gampang kita dapatkan. Itu hasil dari perjuangan iman kita. Sehingga kita temukan sebenarnya kekudusan itu. Dan kita alami perkenanan Tuhan. 1 Samuel, kitab 1 Samuel. Pada pasalnya yang kedua, 1 Samuel, pasal 2 ayat 2. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada ya. Itu sebabnya kita mengalami kemenangan, mengalami kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Makanya karakter ini, contoh ini Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Sering saya ngomong di awal, kita tidak ada alasan. Kita berjalan dengan Tuhan, kita hidup ikut Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan.
Dari kekudusan itulah kita bisa alami karunia-karunia Tuhan. Kita mengerti pemakaian Tuhan. Ya, nggak mungkin orang terima karunia Tuhan sehingga wah aku nggak bisa ini. Padahal sudah dapat karunia Tuhan. Nggak mungkin. Jadi karunia Tuhan itu mesti kita bisa melakukannya. Pasti kita bisa menghidupinya. Itu sebabnya kita mesti hidupi itu firman Tuhan. Supaya kita hidup kudus, supaya kita berjalan dalam rencananya. Pola kita, hidup keseharian kita gitu loh. Ya itu. Semoga kita mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita memahami. Yeskel kita lihat. Ya saya sengaja kita lihat nabi-nabi kecil ini. Yeskel pada pasalnya yang ke-36 ayat 23. Yeskel 36 ayat 23. Yehezkiel pasal yang 36 ayat yang ke-23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Kau tunjukkan kuasa Tuhan itu ditunjukkannya dalam hidup kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Iya. Dia mengasihi. Makanya dijelaskan dari awal, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur karena ternyata kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Itu sebabnya mari kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya betul-betul sempurna adanya. Supaya kita tidak bercacat celah pada hari itu Tuhan datang. Bahkan kita disempurnakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Itu punya Tuhan. Hidup itu firman Tuhan, hidup kudus. Supaya kita melihat pekerjaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, itu akan kita lihat, itu nampak dalam hidup kita. Tidak ada lagi kekecewaan di sana, tidak ada lagi kekhawatiran di sana, tidak ada lagi kegelisahan di sana. Karena kita sudah alami kasih Tuhan, kita sudah alami karunia Tuhan. Tinggal bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, tinggal bagaimana apa tuntunan Tuhan dalam hidup kita lakukan. Ya kita jalani, ya kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kuasa Allah dikerjakan itu terus melalui kita. Kenapa? Melalui kita. Itulah kepanjangan tangan Tuhan. Itulah pemakaian Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Supaya kita melihat perkenanan Tuhan itu. Salah satunya apa? Menjaga sikap kita, menjaga kehidupan kita. Supaya tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Salah satunya apa? Menjaga tubuh ini. Karena ketika kita mau hidup kudus artinya Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita, kita dijadikannya baitnya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kita dijaga, dipelihara, diperhatikan. Aduh saudara, ini firman Tuhan juga katakan, siapakah kita ini yang begitu diperhatikan oleh Tuhan? Nah saudara nanti cari ayatnya sendiri, itu ada kalimat seperti itu. Siapakah kita ini yang begitu diperhatikan Tuhan? Karena kita mau menjadi hidup rendah hati, mau menjadi hidup menjaga kekudusan. Dibutuhkan sebuah integritas di hadapan Tuhan. Karena tubuh ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 3
ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, ya kan? Jelas kan? Ini kita ada dalam genggaman Tuhan. Karena apa? Karena ternyata kita menjaga sikap hidup. Karena ternyata kita menjaga diri kita. Karena ternyata kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga penjagaan itu aman, ketat. Lebih dari segala satpam, segala bodyguard lagi Tuhan menjaga kita. Ini loh yang Tuhan mau. Bagaimana keberadaan kita? Makanya sering saya katakan kita kalau mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Orang yang mengenal Tuhan itu pertama dia akan kuat dan bertindak. Pengenalan Tuhan itu sampai ke sana. Alkitab bilang, ya, kita akan kuat. Kita akan bertindak, ya. Lalu prakteknya. Nah, saya harus kembali ke sini. Roma 12 ayat 1. Itu salah satunya. Prakteknya. Praktek sudah. Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Ayat 1 dan 2 saja langsung. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini yang Tuhan mau. Prakteknya kita menjaga hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita, hidup kita, tubuh kita ini. Sehingga kita benar-benar terakses dengan Tuhan, mengakses pernyataan Tuhan, mengakses firman Tuhan di dalam pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang benar, yang kudus. Sehingga apa? Bukan hal-hal yang lain yang kita akses. Yang lain hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pengetahuan. Itu bukan tidak boleh-boleh. Tapi kalau yang namanya firman Tuhan itu adalah pegangan hidup. Karena firman Tuhan itu yang membawa kita kepada kekekalan. Hidup itu firman Tuhan. Jaga kekudusan. Ya, supaya kita memahami kehendak Tuhan. Kita kembali kepada Ibrani 12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita melihat pada ayat 14. Ibrani pasal yang 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ke sana tujuannya. Tetap kita menjaga perdamaian kepada semua orang. Kondisi, suku, keadaan, apapun. Ya, jangan bermusuhan. Jangan ada sara dan sebagainya. Ini yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau justru kita bersahabat dengan siapa saja. Paling tidak kita menjadi contoh. Bukan kita membenci. Oh, ini enggak satu gen dengan kita. Oh, ini begitu. Tidak bisa. Bukan kita juga bersahabat dengan dunia. Tidak. Tetapi kita akan menjadi satu figur. Menanamkan sesuatu yang baik sehingga orang akan melihat, oh ya ternyata anak Tuhan itu begitu ya. Anaknya Yesus ini seperti ini ya.
Ya, pola hidup kita itu tadi. Karena kita perlihatkan bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Berbeda dengan orang di luar kudus, itu berbeda. Orang di dalam kekudusan itu dia jaga hidupnya. Dia akan melihat pekerjaan Tuhan, dia akan melihat anugerah Tuhan dinyatakan. Dia akan alami anugerah Tuhan bekerja, kekuatan Tuhan bekerja. Dan dari pengalaman itulah, bukan untuk kita pamerkan, bukan untuk kita sampaikan kepada orang, oh saya ini begini, oh saya ini orang hebat. Tidak ada artinya itu. Tapi pengalaman itu dibuktikan daripada tingkah laku kita. Ya, saya bersyukur dengan kondisi seperti ini. Saya tidak berkata bahwa saya ini orang hebat, saya punya apa, enggak. Tapi kesempatan saya untuk memberitakan bahwa Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, Yesus kita ajaib, Yesus yang anugerahnya yang begitu luar biasa limpah dalam hidup kita. Sehingga kita bangun jati diri kita dalam kekudusan. Ya, kita melihat, ya. Maka ada beberapa bagian yang kita lihat. Ada beberapa bagian yang kita alami. Karena kita mengakses hidup dalam kekudusan. Salah satunya menjadikan firman Tuhan makanan dalam hidup kita hari lepas hari. Jangan sampai kita berkata bosan, karena ini firman Tuhan, ini pernyataan, perkataan Tuhan. Pernyataan orang-orang yang dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri berbicara dalam firman Tuhan ini. Ya, mari kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal 1. Surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. 1 Petrus 1 15 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini ajakan. Kalau kita mau, kita harus kudus. Bukan sebagian, seluruhnya kata Alkitab, kata firman Tuhan. Yang namanya kudus, tidak ada toleransi lagi. Kita akan buktikan. Keseharian kita, keberadaan kita, tingkah laku kita, perjalanan hidup kita. Kita diuji kesabaran kita. Banyak hal yang kita diuji. Sehingga ketika kita lolos uji, kita melihat Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di ayat-ayat sebelumnya. Bahkan kita berbahagia. Matius pasal 5 ini menjelaskan tentang bahagia. Walaupun kondisi sukar, susah, tetap kita berbahagia. Ada beberapa bagian, kita lihat. Matius 5 ayat 8, 9. Ayat 8 dan 9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, baru dua bagian. Berbahagialah yang suci hatinya, ini bicara tentang hidup kudus, suci tadi itu. Kudus, dia akan melihat Allah, dia akan mengalami Tuhan. Bahkan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia diangkat menjadi anak Tuhan. Waduh, bahagia sekali. Karena kita ngerti, kita berjalan dari proses. Bukan kita tiba-tiba dapat karunia, tiba-tiba gak ngerti kita menggunakannya, gak paham itu. Dapat pedang tiba-tiba, waduh nanti pedangnya bukan apalagi mata dua. Bukan pedangnya yang putus, kita yang gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita awali dari perjuangan awal, kita akan mengerti tahap demi tahap. Kita akan jalani. Nah, itu tadi kekuatan yang menjadikan kita kudus, yang bisa
kita hidupi dalam hidup ini. Kembali kepada 1 Petrus. Ya. 1 Petrus kita melihat pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita akan lihat ya. Karena Tuhan sudah memilih kita loh. Tuhan sudah memanggil kita. Bahkan dikatakan, dijelaskan kepunyaannya sendiri. Karena apa? Hasil daripada kita menjaga kekudusan itu. Nah, ketika Tuhan memakai kita, menjadikan kita terima karunia Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat, kita mulai diterangi. Sekalipun saya tidak melihat. Saya selalu ngomong begini, saya bukan buta tapi hanya tidak melihat. Ayo teman-teman disable juga. Bukan Anda tuh buta, kalau orang buta gak ngerti apa-apa. Tapi hanya tidak melihat. Tuhan gantikan segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Tuhan berikan pengertian. Karena orang dalam buta itu, waduh. Makanya ya saya pun mencatat itu. Tuhan membuka mata yang buta, kata firman Tuhan. Makanya saya ikuti firman ini. Saya nggak merasa buta, saya hanya nggak melihat saja. Saya bersyukur dimanapun saya berada, nyatanya saya bisa jalan. 23 negara saya sudah jalan kemana-mana dengan kondisi terbatas loh. Tapi dibuktikan. Karena saya berjalan di dalam terang Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman Tuhan itu. Yang menjadikan kita itu. Sehingga dibuktikan loh. Nah ini firman Tuhan. Yang membawa kita mengerti kehendaknya. Roma pasal 6. Sebentar kita lihat. Roma pasal 6. Ayatnya yang ke-22. Roma 6 ayat 22. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah itu kesimpulan semuanya. Jadi ternyata buah yang kudus itu jaminannya itu adalah hidup yang kekal. Kita sudah terima terang dari Tuhan, kita sudah terima kemenangan dari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kekudusan daripada Tuhan. Dan jaminan itu adalah buahnya itu hidup yang kekal. Sehingga kita mengalami kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kembali. Dalam segala sesuatu, pergunakanlah perisaimu, imanmu, kepercayaanmu. Pergunakanlah kekuatan yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Hiduplah kudus sehingga sampai berbuah kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Kita senang, kita sukacita karena ada kekekalan dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan tidak memilih apapun situasi keadaan kita. Tuhan mau agar kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya merasa tergerak untuk kita berdoa hari ini. Apapun yang mengikat hidupmu, jangan biarkan engkau dibutakan oleh ilah lain. Sehingga mata jasmanimu melihat tapi rohanimu buta. Tapi mari kita diterangi. Mulai dari mata jasmani rohani kita. Kita akan terang di dalam Tuhan. Saya sebagai jasmani mungkin tidak melihat. Tapi saya tidak rasa saya buta. Saya rasa terang. Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah. Kalau kita mengandalkan Tuhan di setiap waktu kita. Maka kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu kita berdoa. Bapak di surga, hamba berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, biarlah kami tetap hidup. Menjaga hidup dalam kekudusan. Menjaga keberadaan kami. Menjaga pola tingkah laku kami. Dan dimanapun kami berada, Tuhan hamba berdoa. Bagi setiap
pendengar, penonton, bahkan juga teman-teman disable service, bahkan teman-teman smart people dimanapun mereka mendengarkan. Biarlah mereka boleh alami kekuatan Tuhan, alami kemenangan Tuhan, alami kekudusan yang daripada Tuhan. Sehingga kami akan alami, mengerti, ketemu dengan Tuhan, dengan panggilan kami, dengan jati diri kami. Sehingga kami mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkati program ini ya Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh alami kemenangan. Bahkan hamba-Mu berdoa, kekuatan Tuhan terus dinyatakan melalui program ini. Nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Biarlah kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.